Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Laras tidak terlalu memikirkan apa yang barusan ia dengar, setelah itu menaruh kembali ponsel Jody ke atas meja. Hendra memandangi ponsel, kasar banget ia. Tapi kenapa mirip banget ya suaranya? Aneh. Jody datang membawa bir di tangannya. Laras bilang, tadi ada orang yang nelepon kamu, terus aku angkat. Kayaknya tadi itu dari salah satu pelangganmu. Jody meletakkan bir di atas meja, duduk, lalu mengambil ponsel dan mengecek riwayat panggilan. Setelah dia lihat kemudian Jody menghubunginya orang itu kembali, halo, ini aku Jody. Laras menikmati bir yang sudah ia tuang di cangkir, ternyata rasanya mirip dengan bir yang biasa dia minum. Tapi kalau dibandingkan rasanya tidak terlalu enak. Setelah selesai menelepon Jody meletakkan kembali ponselnya. Gimana? Apa gara-gara aku bisnis kamu jadi ketunda? Bukan. Kami memang udah buat janji dari 2 hari yang lalu. Tapi kayaknya mereka lagi ada masalah makanya jadi ketunda terus diganti besok. Dia ini pelanggan yang lumayan penting. Ini kunjungan bisnisku yang pertama. Aku harap aku bisa kasih dia cicip minuman bir terbaruku ini. Syukurlah, kamu beruntung banget. Tapi, kamu yakin mau keluarin bir ini? Aku rasa agak kurang enak. Jody menatapnya, kalau aku lihat dari responmu barusan, kayaknya aku tahu kamu udah cicip ini sendirian ya. Laras meliriknya dan melototinya. Coba kamu pas minum tahan di dalam mulutmu selama 2 detik di sekitar lidah, baru ditelan, kata Jody. Laras malah jadi belajar dari Jody cara untuk mencicipinya bir. Gimana? Jody bertanya. Ada rasa yang gak bisa aku jelasin gimana rasanya, tapi rasa pahitnya itu kuat banget. Kayak enggak ada rasa manis-manisnya gitu, tapi pas ditelan ada rasa asam, kata Laras menjelaskan apa yang dia rasakan saat mencicipinya. Jody tidak bisa menahan tawa, yang bikin rasa asam itu karena alkohol yang ada di dalamnya. Takarannya memang sepertiga lebih banyak dari biasanya. Orang enggak bakal sadar kalau dia udah mabuk. Wow, keren, kamu makin lama makin pinter racik bir ya. Jadi minuman ini punya nama enggak? Tanya Laras sambil tepuk tangan. Punya dong, coba kamu tebak. Aku tebak ya, Hasi Moonlight. Bukan. Terus apa? Jangan main-main, kasih tahu dong, kata Laras yang sudah tidak sabar. Jody melihat ke bawah dan berkata, namanya. Love in Fine. Love in Fine, kata Laras melafalkan 3 kata ini, perasaannya jadi sedikit ada rasa curiga. Setelah itu dia memperhatikan Jody bertanya, Jody, apa ada orang yang kamu suka? Enggak ada, kata Jody. Kalau enggak ada, terus kenapa kamu bisa kepikiran kasih nama ini? Love in Fine. Tanya Laras tidak percaya. Aku pernah nonton salah satu drama artis yang aku suka, terus dari sana langsung terbesit aja gitu. Jody menatap balik ke arah Laras seperti biasa kemudian bertanya, mana tahu dari nama itu minumannya jadi lebih menjual. Laras pun tertawa, butuh pengorbanan ya. Jody tersenyum sambil meneguk bir lalu menelannya perlahan, rasa pahit itu menyebar mulutnya. Mendingan aku minum teh, kata Laras mengeluh karena tidak bisa meminum habis bir yang sudah ia sisihkan. Tunggu aku mau tuang beberapa gelas lagi. Mau kasih ke kakak-kakakmu? Ya, menurutmu mereka mau enggak ya? Biar abis minum ini dia kepikiran mau nikah, supaya dia bisa mengalihkan perhatiannya dariku. Kakak pertama udah punya tunangan, kan? Ya, kakak memang udah punya tunangan, tapi udah lewat berapa tahun pun mereka belum juga nikah. Menurutmu dia kenapa? Tanya Laras bingung. Mungkin aja dia sibuk. Masa saking sibuknya sampai enggak ada waktu buat nikah? Laras tidak setuju. Dalam hatinya, Laras berencana untuk membiarkan kakak tertuanya nikah lebih dulu, barulah dilanjutkan dengan kakak kedua dan ketiga buat nikah. Selesai. Di meja makan yang ada di teras, kakak kedua dan saudara ketiga selalu ada di sana. Laras duduk di sebelah kakak pertamanya,
kakaknya tidak pernah secara pribadi mengambilkan lauk untuknya. Biasanya kakak ketiga yang selalu mengambilkan lauk dan menaruh ke dalam mangkuknya. Laras makan suap demi suap, dia bisa merasa kalau kakak pertamanya sedang mencuri pandang sesekali menatapnya. Saat kakak pertamanya menggunakan sumpit, dia mengalihkan pandangannya dan fokus mengunyah makanan. Kemudian kakak kedua dan ketiga saling melihat-lihat. Laras tidak berkomentar sepatah kata pun, sebenarnya ada pertarungan apa lagi di antara ketiga saudara ini. Di samping tempat duduk di ruang terbuka adalah sebuah kolam renang lumayan luas, air di kolam itu memantulkan cahaya bulan di langit, cantik sekali. Keempat saudara ini sedang bersantai di tempat duduk itu sambil meminum bir. Kakak, aku tadi sengaja bawain ini buat kalian. Ini minuman baru buatan Jody, coba deh. Kata Laras. Waduh, baik banget, puji Ben dengan tatapan yang hangat. Adikku ini memang cewek paling cantik dan baik sedunia, kata Aaron dengan bangga. Oh, jawab Sandy singkat. Laras tersenyum tipis sambil berpikir, ya ampun, masa komennya cuma gitu doang. Kalau tunangannya denger gimana? Kak Sandy, ada orang yang disuka enggak? Tanya Laras. Laras, Sandy menjawab tanpa ragu-ragu. Kalau Kak Aaron, Laras, Kak Ben, Laras. Laras pun terheran, kenapa semuanya kompak jawab namaku. Bagaimana mungkin mereka menyamakan rasa suka ke adik perempuan sama dengan istrinya? Kak Sandy kan udah punya Kak Tina, dia tunangan kamu kan? Masa enggak suka? Meskipun dia sendiri tidak terlalu suka dengan Tina, tapi selama kakaknya memang menyukainya maka ia juga akan berusaha menyukai orang itu. Kak Sandy melihatnya dengan tatapan yang aneh kemudian tertawa tanpa sebab. Kak Sandy, Kak kenapa lihat aku sampai kayak gitu? Gak ada apa-apa, jawab Sandy lalu mengalihkan matanya. Laras masih memperhatikan Kak Sandy yang seketika bersikap dingin. Kemudian ia terdiam bergumam, Kak Sandy, kalau punya unek-unek harusnya bilang aja, kenapa selalu nunjukin sikap kayak bilang, aku enggak senang, kayak gini. Ada yang salah dari apa yang dia katakan. Laras melirik ke arah kakak kedua dan ketiga yang sedang menikmati minum bir bersama. Kayaknya kadar alkohol yang dibuat Jody makin lama makin tinggi, kata Ben. Memang ada bedanya sama yang dulu. Tanya Aaron. Meskipun ada sedikit rasa cemburu tapi mereka mau membantu adik kesayangannya. Apa ada jalan lain lagi? Sebab kalau sampai mereka tiba-tiba membuat keributan sekarang, mungkin saja Kak Sandy akan menyuruh mereka untuk merintis bisnis keluarga. Itu kan hal yang mustahil. Mereka saja belum bisa menikah bahkan calon istri pun tidak ada, cuma punya seorang adik perempuan. Laras menggigit bibirnya berpikir kalau misalkan mereka tidak membantunya juga tidak masalah. Tapi dia sendiri kurang tahu bagaimana cara mencicip bir karena buta dalam menilai hal yang bukan bidangnya. Laras sengaja batuk karena tidak bisa terlalu lama di sini dan harus segera pergi. Aaron tiba-tiba meraih tangannya dan membuat bir itu tumpah ke celananya. Ia segera berdiri, mengambil tisu lalu ia menyekat celananya, jangan. Ben yang khawatir kemudian menaruh gelasnya di atas meja, ada apa sih? Bir yang sekarang sama yang sebelumnya enggak ada bedanya, kan? Kamu jangan bikin Laras jadi sakit hati. Aaron terkejut, mungkin memang inilah alasan dari kecanggungan saat ini. Aaron dipenuhi dengan rasa bersalah sebab ia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Dia menoleh dan duduk di kursi, kemudian dia menegur Sandy bilang, Kak Sandy, kalau sikap kamu kayak gini terus malah bikin Laras makin nggak mood. Ada apa sih? Sandy dan Ben terdiam. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.